Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi, dan sekali lagi kita sangat berharap mudah-mudahan setiap perjumpaan kita benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini orang mengatakan sekarang ini banyak orang yang tidak bisa bersikap adil, bahkan kemudian sebaliknya berlaku zalim. Nah, tentang keadilan saya pernah membahasnya di dalam kuliah-kuliah saya, termasuk dalam kuliah subuh ini. Sekarang kita mencoba untuk memahami apa kezaliman itu. Ya, kata zalim itu di dalam bahasa Indonesia sudah terserap. Orang Indonesia mengatakan zalim. Jangan pernah ada kezaliman. Nah, apa maknanya? Nah, mari kita kaji dalam perspektif Al-Quran. Saya mencoba untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian saya mencoba untuk mencari simpulannya apa sih sebenarnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya seringkali mengatakan begini. Di dalam rangkaian ayat Al-Quran, kita tidak bisa hanya membaca satu ayat kemudian menyimpulkan. Rasulullah Rahman bahkan mengatakan, kita bisa terjebak pada pemaknaan yang tidak tepat karena semua kata itu punya konteks. Sehingga rangkaian kata yang ada di dalam ayat Al-Quran itu kita coba untuk kita telusuri semuanya, kemudian kita pahami dalam konteksnya masing-masing, lalu kita mencoba mencari simpulan yang tepat, simpulan yang paling pas, yang paling proporsional untuk memahami kata yang ada di dalam Al-Quran itu, termasuk di dalamnya kata zalim. Saya mendapati minimal ada 4 makna di dalam Al-Quran terkait dengan kata zalim itu. Dan ini yang sering saya sampaikan dalam bahasa saya ketika saya mengajar ilmu tafsir. Kita harus memaknai Al-Quran itu secara tepat, dan ada konsep yang namanya induksi tematis. Bagaimana kita mencari rangkaian kata yang ada di dalam Al-Quran untuk kita cari maknanya itu, satu persatu kita urai, lalu kita rangkaikan menjadi satu simpulan yang tepat, sehingga simpulan umumnya dan simpulan khususnya itu bisa kita katakan secara tepat. Seperti orang mengatakan jangan syirik, ya, simpulan umumnya ya jangan menyekutukan Allah. Tetapi kata syirik itu luar biasa maknanya, kemudian uraiannya panjang sekali, sehingga ada rincian-rincian makna yang kemudian melahirkan pemahaman kita tentang apa dan siapa syirik itu. Orang yang disebut telah melakukan tindakan syirik itu seperti apa, lalu sikap orang itu seperti apa. Nah, makna syirik itu menjadi bisa kita pahami secara tepat. Termasuk konsep tauhid itu kita cari maknanya di dalam Al-Quran, dan kemudian kita simpulkan secara umum, secara general, lalu kita urai maknanya secara pas dengan uraian-uraian yang bisa menjelaskan makna-makna tauhid secara rinci. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, meskipun kita hanya punya waktu sedikit, tetapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara ringkas apa makna kezaliman itu, dan bahkan saya beri judul kuliah subuh ini dengan jauhilah kezaliman, jangan sampai kita bersikap zalim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang saya jadikan sebagai sampelnya saja untuk memahami kata zalim itu.
yaitu ayat yang terdapat pada surah Ali Imran, yaitu pada ayat 57. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbud dhalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk kita urai dengan uraian yang mudah-mudahan bisa menjelaskan secara ringkas. Di dalam ayat ini ada kata-kata ad-dhalimin, orang-orang yang disebut zalim di dalam ayat ini. Siapa ad-dhalimin ini? Nah, di dalam kitab tafsir saya pahami dengan simpulan umum, orang-orang yang zalim itu terkait dengan makna secara umum, yaitu berasal dari kata zulm, ad-zulm, yang bisa dimaknai dengan makna kegelapan atau meletakkan sesuatu pada tempat yang salah atau bukan pada tempatnya. Jadi kalau orang mengatakan ini adalah zalim, itu adalah keadaan gelap atau tindakan yang berupa sesuatu yang tidak pada tempatnya, yaitu melakukan tindakan pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, orang yang berada dalam kegelapan dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disebut dengan al-zalim, yang jamaknya al-zalimun. Sehingga kata al-zalimi di dalam ayat ini dikaitkan dengan sikap orang kafir yang lebih memilih pada sesuatu yang gelap, tidak terang, tidak jelas, tidak clear, dan tidak proporsional, tidak empan-papan dalam bahasa Jawa, padahal Allah sudah memberikan cahayanya, nurnya, hidayahnya, dan menuntun mereka ke arah yang paling proporsional. Tetapi mereka tidak mau dituntun ke arah itu. Quran itu adalah petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang mau diberi petunjuk. Siapa orang yang paling mungkin diberi petunjuk? Ya orang-orang yang mau bertakwa. Artinya kesetiaan mereka itu betul-betul muncul dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Nah, sementara orang kafir itu tidak punya kesetiaan, sehingga diberi petunjuk atau tidak, dituntun ke arah yang benar atau tidak, mereka tidak akan mau percaya dan mau melakukan tindakan yang tepat. Sehingga di dalam hati mereka itu disebut ada tutup. Ya, ada tutup gitu. Yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup, mengunci mati hati-hati mereka. Nah, karena itu kemudian matanya dan telinganya tidak berfungsi. Indranya tidak berfungsi untuk melihat kebenaran dan memahami kebenaran yang datang dari Allah. Karena itu mereka tidak mau mengikuti petunjuk Allah karena tidak mau melihat dan mempercayainya. Berbeda dengan orang yang beriman, mereka mau melihat dengan indera yang diberikan oleh Allah, kemudian memahaminya sampai kemudian mau melakukan tindakan yang betul-betul proporsional karena mau menerima petunjuk dari Allah dan mau dituntun oleh Allah ke arah yang paling proporsional. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, kata zalim itu dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Indonesia juga disebut lalim, sering dipadankan dengan kata aniaya, sewenang-wenang, bahkan ada kata-kata despotis. Nah, despotisme itu adalah satu gejala di mana orang itu cenderung menindas orang yang lemah karena mereka merasa kuat. Sehingga seorang Fir'aun disebut despot itu karena dia punya kepribadian menganiaya, meremehkan, melecehkan, menghina, dan bahkan menganiaya orang yang lemah. Dan dia merasa kuat karena dia berkuasa. Nah, sampai sekarang orang-orang yang seperti itu ada. Orang yang tidak senang-senang, bertindak tidak proporsional, bertindak dengan tindakan yang tidak bermuara pada keadilan, melecehkan
merendahkan, meremehkan, menindas orang itu masih ada. Dan kita tidak perlu menyebut orang. Nah, di dalam bahasa Arab, kata zalim itu merupakan padanan dari isim masdar dengan akar kata zul. Ya. Dan kalau kita itu bicara tentang kata zalim di dalam bahasa Arab yang berasal dari kata zulm, itu memang oleh para ulama dijelaskan dengan penjelasan yang beragam. Nah, adlum itu sendiri berasal dari kata kerja dolama yadlimu dulman, madlimatan, yang makna dasarnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan kata dari adil. Jadi al-adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi proporsionalitas itu terkait dengan keadilan. Yang tidak proporsional itulah yang disebut kezaliman. Nah, di dalam sebuah perumpamaan itu dikatakan oleh orang Arab, man asbaha abahu fama dalam. Siapa saja yang menyerupai bapaknya, dia tidak berlaku zalim. Nah, berkaitan dengan perumpamaan ini, Al-Asma'i misalnya mengatakan bahwa frasa madlam tidak tidak berlaku zalim dalam pengertian orang yang pada saatnya itu tidak tidak orang yang berlaku zalim dan tidak mau berlaku adil, itu dalam posisi itu dia dikatakan sebagai orang yang terjebak dalam ketidakadilan. Nah, orang yang dikatakan dalam bahasa madzalama tidak berlaku zalim, orang itu dia tidak berlaku zalim, itu artinya mawadoa asyib fi ghairi maudi, tidak membuat penyerupaan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wado asyibha fi ghairi maudi, tidak penyerupakan, tidak membuat penyerupaan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dikatakan pula misalnya man istara'a adziba faqad adzalama, siapa saja yang melihara serigala ia telah berlaku zalim. Nah, berlaku zalim di sini maknanya adalah melakukan tindakan yang tidak tepat, tidak proporsional, atau dalam bahasa Jawa dikatakan rampan papan. Saya masih ingat tuh, ada orang yang ditegur oleh orang tua begini, hele, orang ojo menuhui rampan papan. Apa tindakan anak itu? Tindakan anak itu adalah menarik kucing kecil dengan tali, diikatkan pada lehernya. Kucingnya memang kemudian ikut, karena apa? Kalau tidak mau ditarik sakit. Demikian juga ketika kita itu melakukan tindakan yang membuat orang itu tidak nyaman, maka orang itu dikatakan telah berbuat zalim karena membuat tidak nyamannya orang yang diperlakukan oleh seseorang. Jadi saya pernah melihat ada orang tua memarahi anaknya dengan kemarahan yang memuncak sehingga kata-katanya itu cenderung kasar, sehingga boleh jadi bisa menyakiti hati anaknya. Itu disebut sebagai tindakan yang zalim. Karena apa? Apa yang dia lakukan itu tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Semarah apapun orang tua itu, jangan sampai mengatakan sesuatu yang tidak nyaman didengar oleh anak, dan pada saatnya anak bisa sakit hati sebagai akibat dari kata-kata yang keluar dari mulut orang tuanya, dari lisan orang tuanya. Jadi pilihan katanya itu harus tepat. Nah, sementara itu secara terminologi, dalam ucapan Ibnu Zima dinyatakan lazimut tarik falam yadlimuhu ailam ya'dilu anhu, mereka menyusuri jalan hingga tidak menyimpang darinya atau tidak melampauinya. Dikatakan juga misalnya akhada fi at-tariq fama dalama yaminan wala shimalan. Dikatakan akhada fit tarik fama dalama yaminan wala shimalan, ia berjalan di tengah jalan yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi dia jalan lurus di tengah jalan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Itu yang kemudian difahami oleh para ulama dengan pemahaman bahwa seorang yang berjalan dengan tepat, proporsional,
tidak geser kiri kanan, tidak berorientasi kiri kanan, tetapi betul-betul lurus, itulah orang yang bersikap adil. Nah, sementara orang yang justru menyimpang kiri ke kanan sehingga jalan lurusnya itu tidak dilalui, maka orang itu disebut orang yang berbuat zalim. Sementara itu dalam riwayat Ummu Salamah dikatakan Abu Bakar dan Umar itu dinyatakan begini. Abu Bakar wa Umar sakamal amro fama dolamahu ay lam ya'dilan. Abu Bakar dan Umar pernah menetapi suatu perkara dan keduanya tidak melampauinya atau menyimpang darinya. Itu yang dikatakan Abu Bakar dan Umar bersikap adil. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita itu mengikuti aturan yang baku dan memahami aturan baku itu untuk ditetapkan di dalam menetapkan apapun yang terkait dengan aturan itu disebut kita telah berbuat adil. Sementara ketika kita menyimpang dari aturan dasarnya dan kemudian menyimpangkan maknanya, kita dikatakan telah berbuat zalim. Nah, dalam dunia peradilan bisa kita lihat. Satu pasal itu bisa diterapkan untuk seseorang itu dengan adil, tapi bisa diterapkan secara zalim tergantung apakah hakim itu mau memahaminya secara tepat atau tidak, kemudian menerapkannya secara tepat atau tidak pasal-pasal perundang-undangan yang mau diterapkan untuk orang yang mendapatkan keadilan, yang ingin mendapatkan keadilan. Ya, kita tidak usah menyebut orang per orang, tetapi kita bisa menyaksikan bagaimana proses peradilan di dunia itu bisa menciptakan keadilan, tetapi juga bisa menciptakan kezaliman. Ketidakadilan itu bisa terjadi sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan atas aturan yang ada, sementara keadilan bisa terjadi sebagai akibat dari sikap orang untuk memahami dan kemudian menerapkan pasal-pasal dalam perundang-undangan itu secara tepat dan kemudian penerapannya menciptakan sesuatu yang betul-betul dirasakan sebagai sesuatu yang tepat oleh siapapun yang mendapatkan ketetapan hukum. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau disebut udulm atau dulma itu juga merupakan lawan dari an-nur. Jamaknya adalah ulam, dulumat, ulamat, dulmat. Contohnya dikatakan adlamal lail, malam telah gelap. Adlamal qaum, mereka masuk kegelapan. Misalnya kalau kita baca dalam surat Yasin ayat 37 dikatakan di dalam ayat itu wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa'idahum mudlimun. Suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami menanggalkan siang dari malam itu sehingga dengan serta-merta mereka berada di dalam kegelapan. Jadi belum itu kegelapan, lawan dari nur, cahaya. Sekarang kita baca di dalam Al-Quran. Apa makna zalim di dalam Al-Quran itu? Berdasarkan pengertian istilah atau dalam bahasa yang lain pengertian syar'i, menurut Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Haim Al-Misri, kata zalim yang makna dasarnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu kemudian digunakan untuk menyebutkan tindakan syirik, tindakan pembangkangan atau pengurangan. Nanti bisa kita baca misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Haim. Ya, ada tulisan yang sangat bagus dalam bukunya yang berjudul At-Tibyan fi Tafsir Gharibil Quran. Kita bisa melacak pada juz 1 halaman 76 dan juz 1 halaman 97. Nanti kalau mau kita lacak lagi ya ada. Jadi misalnya Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari juga menulis di dalam bukunya Al-Hudud Al-Aniqah wa Ta'rif At-Taqiqah di 1 halaman 73. Nah, mari kita coba kita manai. Karena itu kalau kita hubungkan misalnya dengan Allah dalam relasi vertikal dengan Allah, manusia itu secara pribadi maupun dalam hubungan dengan sesama manusia lainnya,
Kata zalim itu antara lain punya makna yang pertama durhaka atau melampaui batas. Jadi kalau kita ini berhubungan secara vertikal maupun horizontal, maka kata durhaka atau melampaui batas itu mewakili makna zulm, kezaliman. Seperti yang terdapat di dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 35. Di dalam ayat itu dikatakan, wa kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian mendekati pohon ini yang dapat mengakibatkan kalian termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga zalim di sini disebut durhaka atau melampaui batas atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga At-Tabari misalnya memahami kata termasuk orang yang zalim itu maksudnya adalah menjadi orang-orang yang melampaui batas sehingga melanggar apa yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dan Hawa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari pelanggarannya atau kedurhakaannya atau tindakannya yang melampaui batas itu. Nah, di dalam hadis misalnya berbicara tentang wudhu, ada pernyataan hakadzal wudhu faman zata ala hadza aw naqasa faqad asaa wa dhalama wa asaa. Demikianlah wudhu itu. Siapapun yang menambah-nambah atau mengurangi wudhu berarti telah berperilaku buruk dan zalim. Atau berperilaku zalim atau buruk. Artinya, orang itu dikatakan telah melakukan adab yang buruk dengan meninggalkan sunnah. Tidak beradab dengan adab syar'i dan zalimi dirinya sendiri dengan mengurangi pahala wudhunya. Jadi wudhu itu adalah tindakan yang bersifat abudi, sebagai ibadah. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Apa adanya saja, dan itu kaidah ibadah. Kalau kita bicara tentang ibadah, ya sudah, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tinggalkan apa yang memang tidak diperintahkan, itu aman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kata zalim itu juga bisa berarti kemusyrikan, yang juga bisa kita baca di